من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا إخواني وأخواتي الأعزاء rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir pekan yang lalu kita sampai di tanda kiamat nomor 98. Berarti malam ini kita mulai dari nomor 99. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi satu dalam satu hadis maksud saya, nomor 99, nomor 100 dan 101. Alamat syarat atau tanda. Yang nomor 99, zuhuru fitnatil ahlas, yaitu akan muncul cobaan fitnah disebut dengan al-ahlas. Nanti ada keterangannya. Kemudian nomor 100, zuhuru fitnatis sarra, yaitu munculnya fitnah atau cobaan as-sarra. Kemudian yang nomor 101, zuhuru fitnatid duhaima. Ad-duhaima pakai dal, pakai ha, ad-duhaima, yaitu munculnya fitnah cobaan ad-duhaima. Saya akan membacakan hadisnya. Jadi ini terjadi sebelum kiamat dan ini termasuk tanda kecil atau pertengahan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kunna qu'udan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama Rasulullah dan beberapa sahabat. Fadzakarul fitan, maka Rasulullah menyebutkan beberapa fitnah atau cobaan. Fa'aktsara fi dzikriha, beliau banyak menyebut fitnah-fitnah tersebut. Hatta dzakara fitnatal ahlas. Nah, ini disebutnya sampai yang disebut oleh beliau itu disebut dengan cobaan al-ahlas. Faqala qailun, ada yang bertanya, seorang sahabat, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlasi? Apa itu yang dimaksud dengan fitnatul ahlas Rasulullah? Qala hiya harabun wa harabun. Fitnatul ahlas adalah harabun wa harabun. Al-ahlas ikhwani artinya jamak daripada hilsun, hilsan ahlas. Itu kain yang biasanya berwarna hitam yang diletakkan di atas punggung onta atau punggung kuda. Kain itu langsung di atas kulitnya itu sebelum pelana diletakkan di atasnya. Jadi kainnya itu diletakkan di bawah pelana. Terus gimana itu? Ketika ditanya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan fitnatul ahlas? Yaitu harabun wa harabun. Maksudnya apa itu? Harab itu dikata haraba yahrubu. Orang sudah lari dari yang lain, sama-sama lari, dan akan terjadi peperangan. Jadi orang sudah tidak berdekatan lagi, terjadi peperangan dan harabun wa harabun. Kenapa kok disebut al-ahlas kata ulama? Karena diumpamakan seperti kain yang lengket ke tubuh binatang, onta atau kuda, itu lengket. Jadi ikut terjadi, betul terjadi, sering terjadi. Nah, orang itu lari dari yang lain karena akan terjadi peperangan. Nah, terus ada juga yang menafsirkan kata harbun di sini berperang dan mengambil harta-harta yang milik orang lain. Jadi perang diambil hartanya orang. Itu makna daripada fitnatul ahlas. Kemudian lanjutan sabda Rasulullah, "Tsumma fitnatus sarra'i." Kemudian akan terjadi setelah itu fitnatus sarra. As-sarra ini lawan daripada ad-dharra. As-sarra artinya an-na'ma, berarti fitnah kenikmatan. Saat itu harta melimpah ruah, banyak harta, tapi saat itu kemaksiatan dan dosa-dosa besar akan terjadi banyak. Jadi nikmat harta banyak, jadi nikmat banyak, kenikmatan itu banyak harta, tapi kemaksiatan
ketika itu juga merajalela. Kemudian sabda Rasulullah menafsirkan dari fitnatus sarra ini, dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli. Dakhon ini artinya awal terjadinya, zuhur. Dakhon juga artinya asap pertama kali terjadinya. Dakhon, jadi katakan dukhan. Nah, dukhan asap ketika membakar keluar asap. Pertama kali, nah, ini kembali ke fitnatus sarra, kenikmatan itu, fitnah kenikmatan dari bawah dua kaki seorang laki-laki min ahli baiti. Laki-laki tersebut dari keluargaku, kata Rasulullah. Jadi silsilah keturunannya dari silsilah Rasulullah. Nah, saya pernah menyampaikan dulu seperti ini. Kita tidak boleh memastikan siapa dia karena tidak ada keterangan dari Rasulullah, juga tidak ada keterangan dari sahabat siapa orang itu. Yang jelas dia dari keturunan Rasulullah. Apa kata Rasulullah setelah itu? Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Nah, dia itu menganggap termasuk dariku. Betul dari keturunan Rasulullah. Dia mengaku dariku dan dia bukan dariku. Maksudnya apa? Dia itu karena perbuatan jahatnya itu tidak termasuk dariku, betul dari keturunanku, min ahli baiti, kata Rasulullah kan tadi. Dia ngaku-ngaku dariku, maksudnya menegakkan syariat Islam. Enggak, dia tidak menegakkan syariat Islam. Walaisa minni, dia bukan dariku. Terus sabda Rasulullah, wa innama awliyai al-muttaquna, sesungguhnya penolong-penolongku, bisa juga dengan penolong-penolongku, bisa juga diartikan aulia, yaitu teman-teman Rasulullah yang dekat, maksudnya yang ikut bersama Rasulullah, aulia, jamak wali. Kasih sayangku, bisa juga dari kasih sayangku adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Berarti dia itu betul dikutip Rasulullah, tapi dia tidak bertakwa. Nah, itu makna daripada fitnatus sarra. Fitnatus sarra. Nah. Summa yastalihun nasu ala rajulin kawarikin ala dila'in. Pada saat itu akan terjadi juga seseorang, semua manusia ketika itu akan berkumpul kepada seorang, yastalihun nas ala rajulin kawarikin ala dila'in. Orang yang dijadikan pemimpin oleh mereka itu, yang diikuti oleh orang-orang saat itu, seorang laki-laki itu adalah kawarikin ala dila'in. Dila itu artinya tulang rusuk, warik itu bagian atas paha, sampel, kan berat, banyak dagingnya di sini. Bagian paha banyak, bagian atas banyak dagingnya. Apa makna dari hadis ini? Kawarikin ala dila'in. Nah, orang itu yang diangkat pemimpin atau yang diikuti oleh manusia pada saat itu seperti lemah, seperti tulang rusuk, sementara beban yang ada di atasnya itu seperti daging bagian di atas paha. Jadi tidak mampu dia, bukan ahlinya dia untuk jadi pemimpin ketika itu. Ini juga tidak disebutkan keterangan ini. Ini keterangan lanjutan dari fitnatus sarra tadi itu. Itu mana hadis ini. Kemudian yang ketiga, jadi pertama fitnatul ahlas, fitnatus sarra, summa fitnatud duhaima. Ad-duhaima dari kata-kata dahama artinya al-dhulama, gelap. Berarti ad-duhaima artinya al-dhulma, kegelapan. Terjadi fitnah, cobaan kegelapan. Ini bukan kegelapan situasi ya, atau udara apa-apa enggak gelap, bukan terjadi dukhon yang gelap, itu bukan. Ini artinya kegelapan hati ketika itu. Jadi fitnah kegelapan, az-zulma. La tada'u ahadan min hadhil ummah. Fitnah duhaima ini tidaklah meninggalkan seorang dari umat ini yang ada ketika itu, illa laqamathu latmatan, kecuali akan menamparnya dengan satu kali tamparan. Jadi masing-masing orang pasti kena nikmat nikmah ini, fitnah ini, kena cobaan ini. Nah, ditampar oleh fitnah ini. Nanti ada keterangannya. Faida qila, ketika itu orang terus berkata, ada yang berkata terus, inqadat tamadat. Sudah, fitnah ini sudah habis, sudah hilang. Inqadat tamadat, ternyata fitnah duhaima ini bertambah terus.
Izdadat, terus bertambah. Nah, bertambah terus. Inqadat tamadat. Apa terus kata Rasulullah? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Pada saat terjadi fitnatud duhaima, kegelapan itu adalah seorang di waktu pagi, pada di waktu fitnah itu dia menjadi seorang mukmin, wa yumsi kafiran, tapi pada sore harinya dia menjadi kafir. Terus terjadi fitnah ini, apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Hatta yasiran nasu ila fustataini, sampai setelah itu terjadilah dua kelompok. Fustatnya semana kemah, khaymatun. Ada juga yang menartikan Madinah. Jadi dua kelompok orang terjadi ketika itu. Ketika terjadi fitnah itu dua imah ini, dua kemah, dua kelompok. Yang pertama, yakni kismah ini, dua kelompok, dua bagian. Fustatu imanin atau fustati imanin la nifaqo fihi. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang betul-betul beriman, tidak ada kemunafikan pada mereka. Wa fustati nifaqin. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang munafik. Nifaq, kelompok orang munafik, la imana fihi, yang tidak ada keimanan sama sekali. Apa terus akhir dari hadis ini? Fa idza kana dzakum, kalau itu sudah terjadi, fantadhiru ad-dajjal, maka tunggulah kedatangan Dajjal, min yaumihi, pada hari itu, au ghadihi, atau keesokan harinya. Nah, ini jelas kata-kata yaum ini bukan sehari yang kita rasakan sekarang 24 jam, enggak, bukan, bisa berubah keadaan ketika itu sudah berubah. Nah, baik, itulah nomor 99, 100 dan 101. Berarti ini sudah menjelang peristiwa ini akan terjadi sebelum Dajjal datang. Terus ada tadi kata-kata yang dalam hadis itu, innahu min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Betul dari keluarga Rasulullah. Ulama ada yang beri contoh seperti ucapan Nabi Nuh, inna ibni min ahli. Dia berkata kepada Allah, Nabi Nuh, sesungguhnya anakku dari keluargaku. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Anakmu wahai Nuh bukan dari keluargamu. Sesungguhnya apa perbuatannya itu? Perbuatan yang tidak saleh. Kemudian kita lanjutkan, makanya keterangan di sini fitnah ini belum terjadi. Allah Ta'ala kapan akan terjadi? Wallahu Ta'ala a'lam. Kita lanjutkan nomor 102. Maji'u zamanin, akan datang suatu zaman, as-sajdatu fihi ta'dilud dunya wa ma fiha, di mana satu kali sujud, ada yang mengatakan satu kali sholat ketika itu sama dengan dunia dan isinya. Maksudnya pahalanya seperti dunia dan isinya. Dan ini akan terjadi pada zaman ketika Nabi Isa turun. Saya baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maaf saya potong. Tadi itu hadis riwayat Imam Hakim, Abu Daud, dan disahihkan oleh Imam Albani. Yaitu yang tadi saya baca itu hadisnya sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yakni demi Allah, wallahi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryamah hakaman adlan. Sungguh yushikanna, betul-betul dekat, ini kan dekat maksudnya. Yanzilu akan turun kepadamu di tengah-tengah kamu ibnu Maryam, yakni Isa bin Maryam, hakaman adilan, sebagai hakim yang adil, pemimpin yang adil. Fayaksirus salibah, ketika Nabi Isa turun, dia akan memecahkan, menghancurkan semua salib yang ada pada itu, salib yang disembah itu.
wa yaqtulul khinzir, dan dia akan membunuh babi, wa yad'ul jizyata, dan dia akan menghapus upeti pembayaran. Maksudnya ketika itu tidak ada orang-orang Nasrani kecuali akan mengikuti ajaran Nabi Isa. Ya, jadi ketika itu sudah tidak ada lagi upeti. Karena kalau upeti itu orang yang bukan dalam agama Islam berdamai dengan orang Islam dan bayar upeti kepada pemimpin Islam, kepada negara Islam. Jadi ada orang Nasrani hidup di tengah-tengah orang Islam, negara Islam, bayar upeti, gitu kan. Nah, ketika itu tidak ada upeti, karena ketika itu orang-orang Nasrani tidak ada, akan ikut ajaran Nabi Isa. Apa ajaran Nabi Isa? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadisnya, wa yafidul malu, pada saat Nabi Isa turun akan melimpah ruah harta, hatta la yaqbalahu ahadun, sampai tidak ada orang yang mau menerima harta tersebut ketika diberi. Hatta takuna sajdah, ini dalilnya nih, hatta takuna sajdatul wahidatun, sampai pada saat itu satu kali sujud khairan minad dunya wa ma fiha, pahalanya, fadilahnya, keutamaannya lebih baik, lebih daripada dunia dan isinya ketika itu. Kemudian Abu Hurairah membaca, bukan Rasulullah yang membaca, summa qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kamu mau firman Allah, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan tidaklah setiap orang ahlul kitab, orang Nasrani maksudnya di sini, illa la yu'minanna bih, kecuali akan beriman, betul-betul beriman kepada Isa, maksudnya mengikuti ajarannya, qabla mauti, sebelum matinya Isa. Jadi sebelum Nabi Isa itu mati ketika itu, dan itu yang betul-betul mati ya, betul-betul mati ketika itu. Sekarang Nabi Isa kan diangkat ke langit. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, kata Allah, aku akan memberi kecupan kepadamu. Nah, tidak wafat Nabi Isa, ada di langit. Wa rafi'uka, dan aku angkat. Lah, sebelum kematian Nabi Isa, ketika diturunkan oleh Allah, semua orang-orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa, maksudnya mengikuti ajaran Nabi Isa. Itu. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan di hari kiamat Nabi Isa itu akan menjadi saksi atas mereka. Itu yang nomor 102. Nah, terus keterangan dari makna satu kali sujud, ada yang mengatakan kenapa kok ketika itu sujud itu jadi begitu hebat gitu loh, fadilahnya ketika itu. Karena orang itu sudah tidak memikirkan dunia. Ketika itu hanya ketaatan saja yang ada, taat semuanya, sholat, terus berbuat baik sudah. Tidak mikirkan dunia, semuanya sudah banyak harta ketika itu sudah. Nah, makanya sudah tidak butuh dunia, hanya sujud. Nah, ada yang menafsirkan itu sebagai sholat saja itu. Kata Al-Qadhi Iyad, nah maknanya bahwasanya ketika bersujud, satu kali sujud ketika itu, atau satu kali sholat saat itu lebih bagus daripada sedekah sebanyak-banyaknya, jauh lebih bagus. Karena ketika itu sudah tidak ada kekikiran lagi, orang sudah kaya semuanya, yang dipikirkan mereka itu hanya berbuat taat saja. Kemudian Al-Qadhi Iyad berkata, was-sajdatu hiya sajdatu bi'ainiha, satu kali sujud seperti sujud biasa ketika baca subhanallah ala itu, au takunu ibaratan anis salati wallahu taala a'lam, atau kata Al-Qadhi Iyad, nah bisa saja artinya sajdah di sini satu kali sholat. Nah, satu kali sholat. Wallahu taala a'lam. Baik, kita lanjutkan ke nomor 103. Malam ini kita belajar 5 tanda saja. Nah, 5. Nomor 103. Intifaqul ahillah. Mengembangnya bulan, hilal. Mengembang, maksudnya bukan bulannya kembang, yang kelihatan oleh manusia itu mengembang, membesar. Itu intafaqa yantafiqu. Nah, jadi al-ahillah itu jamak daripada hilal. Hilal itu kan kok bisa dijamak? Nah, al-ahillah karena hilal kan beruntun, tambah membesar itu dijamaknya di hilal. Hilal sendiri kan bulan sabit. Jadi bulan sabit itu terus bertambah dijamak dengan
hilalun hilalani ahillatun. Nah, ketika baru terus sampai pertengahan bulan Badar, Lailatul Badar. Nah, bulan purnama itu. Baru terus menyusut lagi. Menyusut sampai kembali. Begitulah terus. Nah, di antara tanda-tanda kiamat, hilal itu akan mengembang. Maksudnya apa? Orang melihat hilal itu mulai awal bulan sudah besar. Tidak membesar terus, tidak seperti biasanya. Oh, ini masih kalau sekarang, oh ini tanggal 1, tanggal 2. Ini enggak. Baru tanggal 1 dikiranya tanggal 3 gitu. Nah, itu makna daripada bulan itu membesar atau mengembang. Ini hadisnya. Terus hadis yang tadi saya baca itu yang di tanda nomor 102 itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Bukhari Muslim. Jadi muttafaqun alaihi. Yang ini hadisnya saya baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min iqtirabis saa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, intifakhul ahillah, yaitu mengembangnya hilal, wa an yura al hilalu, dan pada saat itu hilal itu kelihatan lilailatin fayuqalu lilailataini. Ketika hilal itu terbit padahal itu malam pertama, satu malam menjadi malam pertama lilailatin fayuqal lilailat, oh ini sudah tanggal 2 padahal masih tanggal 1. Ini sudah tanggal 5 padahal masih tanggal 3. Begitulah itu tanda-tandanya kiamat juga. Nah, terus Syekh Al-Arifi, Dr. Arifi mengatakan, dan tanda ini sampai sekarang masih belum nampak. Iya. Hadis ini hadis riwayat Imam Tabrani dan lain-lainnya, beberapa syahid, banyak hadis-hadis sebagai penunjang hadis ini, dan Al-Imam As-Sakhawi mengatakan hadis ini kuat, maksudnya bisa terangkat derajatnya menjadi sahih. Kemudian intifahul ahillah ini ada di sini gambarnya semuanya tuh. Ya. Yang kita tahu ya sudah tadi itu membesar. Tapi ketika itu terjadi, tanda ini terjadi, alam ini terjadi. Biasanya malam 1 dikatakan oleh orang-orang malam 2, biasanya malam 3, oh enggak ini sudah malam tanggal 5, dan seterusnya. Dan itu masih belum terjadi ini. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini dulu ikhwani. Kita lanjutkan alamatus saah yang lain-lain di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.